Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihana dengan NIM 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil praktikum mengenai topik diet history. Ini merupakan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Baik, saya mulai dari data individu. Jadi, pelaksanaan praktikum diet history ini digunakan form diet history yang dilalui diisi dari wawancara yang mendalam, baik itu dari 24 hour recall dan juga ditanya kebiasaan makan responden dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Nah, untuk data individu terkait diet history ini didapatkan untuk responden HM adalah sebagai berikut. Dalam formnya terdapat waktu makan, nama masakannya, kemudian komposisi bahan, jumlah, kemudian metode pengolahan, merek, hingga frekuensinya. Nah, kemudian dari data tersebut didapat dianalisis zat gizi dari masing-masing komposisi bahan yang dikonsumsi oleh responden HM selama 1 bulan terakhir dan mendapatkan total analisis asupan zat gizinya seperti yang terdapat pada tabel berwarna hijau ini. Nah, dari hasil tersebut itu menunjukkan bahwa ternyata asupan zat gizi makronya itu masih sangat kurang dan belum memenuhi kebutuhan energi harian minimal. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa pola konsumsi responden itu cenderung rendah energi, minim sumber protein, dan juga kurang konsumsi sayur yang kaya mikronutrien. Nah, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hasil ini adalah kebiasaan makan yang tidak teratur, porsinya kecil, serta dominasi makanan yang praktis. Namun, hasil analisis ini perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan faktor bias seperti bias memori responden serta kelengkapan pencatatan dalam kebiasaan makan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan terakhir. Nah, kemudian dianalisis juga untuk data kelompok. Dalam data kelompok ini terdapat 16 responden yang terdiri dari 14 responden perempuan dan 2 responden laki-laki. Keduanya dianalisis, baik itu zat gizi makronya dan juga zat gizi mikronya. Nah, untuk kelompok perempuan ini didapatkan kandungan gizi, asupan gizi dari konsumsinya yang terdapat di tabel atas. Kemudian untuk kelompok laki-laki yang terdapat di tabel bawah ini. Nah, apabila dilihat analisis zat gizinya secara keseluruhan, baik dari rata-rata dibandingkan dengan standar, dan didapatkan hasil persentase pemenuhan, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata responden perempuan itu masih memiliki kekurangan energi, lemak, dan juga beberapa mikronutrien, meskipun asupan vitamin C-nya tergolong cukup. Nah, sedangkan pada responden laki-laki, walaupun memiliki kecukupan energi dibanding perempuan, namun asupan protein dan mikronutrien tertentunya justru malah melebihi kebutuhan harian AKG. Hal ini bisa disebabkan bahwa porsi makan responden laki-laki itu bisa jadi lebih besar atau konsumsinya mereka tinggi produk hewani seperti ayam dan telur. Nah, jika dilihat secara umum, responden perempuan cenderung mengalami defisit energi, sedangkan responden laki-laki mengalami kelebihan protein. Nah, pola-pola semacam ini itu sering ditemukan pada kelompok dewasa muda yang memiliki aktivitas tinggi, namun tidak diimbangi dengan perencanaan makan yang baik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan metode diet history ini mampu memberikan gambaran rinci mengenai kebiasaan konsumsi pangan individu maupun kelompok. Dan berdasarkan hasil praktikum ini didapatkan responden perempuan pemenuhan zat gizi makronya hanya mencapai sekitar 60-70%, sedangkan laki-laki memiliki kelebihan di protein. Kemudian pola konsumsi mahasiswa alias responden yang dalam praktikum ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga terdapat inadequat asupan baik itu mikronutrien maupun makronutrien. Nah, saran yang dapat diberikan yaitu adalah diperlukan intervensi gizi berkelanjutan untuk meningkatkan kecukupan asupan. Edukasi, kemudian pelatihan itu juga bisa dilakukan. Selain itu, pelaksanaan survei lanjutan juga sebaiknya dilakukan untuk memadukan form diet history dengan survei konsumsi pangan lainnya, sehingga ini bisa memperkuat akurasi data dan juga meminimalkan bias dari ingatan responden. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.